Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul tubuh maut. Tubuh maut, apa yang dimaksud dengan tubuh maut? Ya, apa akibatnya kalau tubuh maut itu tidak ditanggulangi? Nah, itu yang kita akan bahas saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung saja subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Baik saudara sekalian, bagi saudara yang diberkati, saudara bagikan kepada yang lain. Karena itu bagian dari pelayanan finger ministry, pelayanan jari. Siapa tahu, orang yang mendengarkan firman Tuhan, itu juga diberkati seperti saudara diberkati. Tubuh maut, Roma pasal 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Ini Paulus yang ngomong. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus mengatakan dia itu punya tubuh maut yang bisa membuatnya celaka, yang bisa membawanya kepada kematian kekal. Dan siapakah yang dapat melepaskan dirinya dari tubuh maut ini? Sebelum saya melanjutkan, saudara sekalian, manusia itu ada tiga unsur. Tiga unsur disebut dengan trikotomi. Tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu trikotomi. Ada yang mengatakan konsep dikotomi. Dikotomi itu dua unsur, yaitu unsur yang tubuh jasmani dan tubuh rohani, yang kelihatan lahiriah atau jasmani dan rohani atau batinia. Nah, itu dikotomi. Nah, tubuh maut ini adalah tubuh yang bisa mati seperti ini. Ini tubuh yang bisa mati. Tubuh yang berpotensi membawa kita kepada kematian kekal. Artinya bisa membawa kita kepada kebinasaan kekal atau masuk neraka gara-gara tubuh maut ini saudara ya. Nah, tubuh maut ini disebut tubuh maut karena ada kodrat dosa yang mendiami ketika kita lahir. Itu ada kodrat dosa yang melekat dalam diri kita yang membawa kita untuk kecenderungan berbuat dosa. Nah, kalau tubuh fisik ini tidak ditanggulangi, artinya tidak dilatih untuk melakukan kehendak Allah, melainkan melakukan kehendak dirinya sendiri atau kehendak kuasa kegelapan, ini akan membawa kita kepada kematian kekal. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus, ini tubuh maut, bisa membawa kita kepada celaka ya. Siapa yang akan melepaskan? Yesus. Bersyukur dengan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, Ia memberikan kita potensi. Karena ada Roh Kudus, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu memungkinkan kita punya kekuatan untuk melatih tubuh kita ini sehingga senantiasa melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan begini di 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus punya potensi juga ditolak. Meskipun dia sudah memberitakan Injil melayani Tuhan. Kalau dia tidak melatih tubuhnya untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena kodrat dosa ini dalam diri manusia. Tidak peduli dia hamba Tuhan, dia pendeta, bahkan Rasul sekaliber Paulus. Itu punya kecenderungan berbuat dosa. Karena dia sudah ada sejak kita lahir. Dan itu menjadi perjuangan kita seumur hidup. Pengkhotbah 9 ayat 3 ini ditulis oleh Salomo, seorang raja yang sudah mencapai pencapaian yang luar biasa. Secara manusia, dia sudah memiliki kekayaan, kehormatan, dan semua yang diingini manusia, dia sudah miliki. Pengkhotbah 9 ayat 3 dikatakan begini, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, ini sama. Jadi, tadi Paulus mengatakan manusia celaka. Nah, ini yang celaka di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Artinya nanti semua sama-sama mati. Ayat kalimat selanjutnya dikatakan begini, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Jadi dikatakan hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi saudara sekalian, di situ dikatakan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Jadi sama kita hidup, kodrat dosa itu ada dalam diri kita. Ya. Nah, terjemahan New King James Version mengatakan begini, this is an evil in all that is done under the sun. Ya, itu sama ya. Ini sebuah kejahatan atau sesuatu yang jahat di dalam yang terjadi di bawah matahari. Dikatakan begini, that one thing happens to all, yang terjadi atas semua. Truly, ya, sungguh-sungguh, the hearts of the sons of man
hati manusia are full of evil. Dikatakan penuh dengan kejahatan, evil. Madness is in their hearts. Madness itu, mad itu dari kata gila ya. Madness, kegilaan ya. Is in their hearts, di dalam hati mereka. While they live and after that they go to the death. Jadi manusia yang hidup itu dalam hatinya penuh dengan ya kegilaan, penuh dengan kejahatan. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan hukum dalam kitab Taurat, itu Kejadian 6 ayat 5. Dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan perhatikan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kecenderungan hatinya, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama, itu kecenderungan hatinya jahat. Itu diteliti atau disadari oleh si pengkhotbah dan juga Rasul Paulus. Dan saya berharap saudara juga menyadari bahwa kita punya kodrat berdosa yang harus kita tanggulangi. Dalam hati kita itu ya full of evil and madness, ya, yang kita harus tanggulangi. Ini yang disebut dengan hukum dosa atau kodrat dosa, atau tabiat duniawi, tabiat manusia yang cenderung berbuat dosa. Meskipun seperti Paulus, itu masih ada potensi untuk berbuat dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa yang akan melepaskan? Tadi saya sudah katakan, tentunya ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus dimeteraikan sehingga kita punya kekuatan, kuasa. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, ketika kita terima Yesus, percaya Yesus, Efesus 1 ayat 13, itu dimeteraikan. Roh Kudus tinggal sebagai tanda milik kita, milik Allah. Dan ketika Roh Kudus dimeteraikan, seperti janji pencurahan Roh Kudus, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu artinya kita diberikan kuasa, dunamis, untuk bisa menjadi saksi. Untuk bisa menjadi saksi yang efektif, hidup kita harus seperti Kristus, hidup yang bebas dari dosa. Yesus pernah berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes pasal 8 ayat 46. Demikian juga dengan kita yang percaya Yesus, ada Roh Kudus, kita punya kemampuan untuk hidup kudus. Karena memang ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita diproyeksikan, ditempatkan kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Nah, itu menjadi perjuangan kita. Nah, selama kita hidup, kita punya potensi, kita punya pengharapan untuk bisa memiliki kehidupan seperti Kristus yang tanpa dosa. Pengkhotbah 9 ayat 4 dikatakan begini, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi sepanjang kita masih hidup, kita punya pengharapan, asal ya, kita punya keinginan, kehendak, suka akan hukum Allah. Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Paulus, walaupun dia mengakui bahwa dia ingin melakukan yang baik, yang jahat dia lakukan. Sehingga dia berkata manusia celaka. Dan dia mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi kalau kita masih punya kerinduan untuk melakukan kehendak Allah, hukum Allah, dan kita masih hidup, kita punya potensi untuk dibebaskan dari kodrat dosa ini, saudara. Untuk itu kita harus berjuang, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Supaya apa? Kita bisa mengenakan Kristus. Sehingga ketika kita mati, saudara sekalian, kita bisa diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang tanpa dosa, bisa hidup kekal di kerajaannya untuk selama-lamanya. Mari saudara sekalian, kita mau berjuang mengerjakan keselamatan kita untuk senantiasa memiliki hati yang melakukan kehendak Bapa di surga. Supaya ketika kita lepas dari dunia ini, kita diterima di kemah abadinya dengan tubuh kemuliaan dianugerahkan kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.